ketemu lagi di minggu ke-8. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari menulis feature dengan judul Jurnalistik Sastra. Sebelum memulai, saya ingin menyapa kalian, apa kabar kalian? Salam sehat selalu ya. Sebelum memulai, saya ingin menyapa kalian, apa kabar kalian? Salam sehat selalu ya. Sebelum memulai, saya ingin menyapa kompetensi khusus dari materi kita pada saat ini adalah kalian dapat menerapkan langkah-langkah dalam melakukan praktik penulisan feature, yaitu bagaimana menulis feature dengan baik dan benar. Mengapa menulis? Samuel Johnson mengatakan, "What is written without effort is in general read without pleasure." Lalu, mengapa harus menulis ketika Shakespeare sudah melakukannya? Juga, mengapa harus menulis ketika ternyata sulit dilakukan? Dari begitu banyak alasan untuk menulis, ada satu yang membuat setiap orang bersemangat untuk menulis, yaitu apa ayo? Ya, bisa menghasilkan uang. Kali ini kita akan langsung bicara mengenai feature. Minggu lalu sebenarnya kita sudah belajar ya mengenai apa itu feature, apa bedanya dengan hot news, bagaimana strukturnya, bagaimana isinya dan bahasanya. Nah, saya mau mulai dengan mendefinisikan feature. Saya ambil dari feature menurut majalah Tempo. Menurut mereka, feature adalah artikel kreatif, kadang-kadang subjektif, yang terutama dimaksudkan untuk membuat orang senang dan memberi informasi kepada pembaca tentang suatu kejadian, keadaan, atau aspek kehidupan. Nah, masih menurut Tempo, terkadang cenderung lebih menghibur ketimbang menginformasikan. Ya, tapi meski begitu, bukan berarti merendahkan unsur informasi, apalagi fakta. Oke, dia penuh dengan kreativitas dari sisi isi cerita, cara penyajian, dan juga subjektif karena dipenuhi emosi dan pikiran penulis meskipun disampaikan secara halus. Lalu yang berikutnya yang penting di sini adalah dia informatif, memberi informasi kepada masyarakat mengenai situasi atau aspek kehidupan yang mungkin diabaikan dalam penulisan berita straight news atau hard news. Jadi seperti yang sudah saya katakan minggu lalu, dia tetap berdasarkan fakta dan data, berdasarkan peristiwa. Lalu yang keempat adalah menghibur. Misalnya kalau kalian menulis mengenai pembunuhan, skandal dan sebagainya, biasanya itu hard news sekali ya. Beritanya sangat keras, lugas. Tetapi berita yang sama bisa dibuat sedemikian rupa dalam bentuk feature, sehingga dia mempunyai sedikit keluasan, fleksibel, dan menghibur. Oke, berikutnya saya akan membuat perbandingan antara berita hard news dan berita feature ya. Pertama dari sisi tujuan. Berita hard news itu tujuannya adalah menyampaikan informasi, memperluas wawasan dan pengetahuan. Lalu kalau berita feature lebih menekankan penyampaian informasi dan tambahan lainnya. Lalu berdasarkan isi, tulisan hard news berdasarkan fakta yang berasal dari ide atau pendapat, peristiwa atau kejadian, persoalan yang terjadi. Lalu kalau misalnya feature biasanya isi lebih rinci, mendalam, luas, dan menekankan aspek kemanusiaan. Terkadang penulisnya subjektif ya di dalam menuliskan feature tersebut. Dari sisi struktur dari hard news kalian sudah tahu, yaitu piramida terbalik, di mana di atasnya itu adalah hal-hal yang paling penting, yaitu 5W1H, sedangkan feature mengikuti struktur piramida tegak. Ya, 5W1H tetap ada, tapi dia tersebar di semua beritanya. Lalu bahasa hard news biasanya ringkas, jelas, sederhana, dan lugas. Sedangkan berita feature mengarah ke bahasa sastra. Walaupun tidak terlalu
sometimes ya, terkadang tidak terlalu nyastra banget ya. Tetapi ada yang bisa menuliskan, penulis-penulis feature yang sudah khatam bisa menuliskan dengan bahasa sastra, tetap mengikuti kaidah bahasa jurnalistik dan berita jurnalistik. Saya kasih sebuah contoh tulisan. Ini tulisan saya waktu saya melakukan perjalanan ke Israel. Saya menulisnya dalam rubrik selingan. Saya menulis mengenai reportase mengenai kibbutz ya. Di sana itu ada sekelompok orang yang hidup komunal dalam tatanan sosialis ya. Jadi saya melakukan reportase lalu menuliskannya. Begini saya memulai tulisan saya. Judulnya adalah Kibbutz di Usia Senja. Permukiman kembar yang jumlahnya ratusan itu bertebaran di seluruh Israel, tertata dalam bangunan yang hampir seragam. Mereka berbaris dari tepi Laut Merah. Di sebelah selatan Israel sampai dataran tinggi Golan di utara. Itulah kibbutz, dari bahasa Ibrani yang artinya komunitas. Tempat sekelompok Yahudi Israel tinggal dan hidup bersama dengan cara unik. Tidak seperti negara tempat mereka bermukim yang kapitalis, masyarakat di sana hidup secara komunal dalam sebuah tatanan sosialis. Tak ada harta pribadi, semua kekayaan dibagi rata. Seorang tukang cuci piring di rumah makan akan mendapat upah yang sama dengan manajer atau staf administrasi kantor. Makan pagi dan siang dilakukan bersama di sebuah rumah besar. Dulu, anak-anak dibesarkan bersama dalam rumah anak. Saat sebulan silam, Tempo menengok monumen-monumen sosialisme ini, mereka sudah sedikit berubah. Kini, di banyak kibbutz, anak-anak sampai sekolah menengah tidur di rumah sendiri bersama orang tua dan saudaranya. Nah, dari contoh ini kalian bisa melihat bagaimana penulisan feature dari sebuah reportase, fakta dan data kibbutz yang ada di Israel. Contoh lainnya masih dari reportase saya di Israel adalah tulisan tentang kibbutz itu sendiri. Saya beri judul Surga Kanak-kanak dan Para Uzo. Yang muda ingin keluar, tapi Noah memilih pulang. Serba lengkap, monoton, dan membosankan. Musim dingin di Israel kali ini terasa lebih menyusut. Di Yerusalem, satu-satunya tempat yang sempat bersalju, air batu itu belum juga mencair. Suhu di kota purba ini, yang lazimnya 4-15 derajat Celcius di bulan Maret, terjun ke bawah nol. Tapi di kibbutz Mizra, 3 km perjalanan bus dari Yerusalem, air tak sampai beku. Suhu bertengger di sekitar 5-6 derajat Celcius. Kami senang musim dingin tahun ini Israel lebih basah, kata Noah Eliezer, sambil menunjuk data hujan di papan pengumuman bangsa makan kibbutz Mizra. Catatan itu menunjukkan sejak tahun 1980-an, memang baru kali ini Israel sangat basah. Menjelang musim panas, biasanya April sampai Oktober, hujan masih terus turun. Padahal, menurut tradisi, pada Juli sampai Agustus, debu biasanya mendominasi dengan suhu sampai 32 derajat Celcius. Sekali lagi tulisan ini saya ambil dari tulisan saya di majalah Tempo 9 Juni 2003 dalam rubrik selingan.
Kalian bisa membaca ya tulisan itu dari awal sampai akhir. Saya kutip saja yang bagian akhir. 2 minggu lewat ketika seorang teman dari Afrika mulai bosan. Terlalu monoton, tak ada hiburan dan pergolakan di sini. Katanya, memang seharian di kibbutz Misra yang ada hanya sunyi. Rumah kotak yang seragam dan ratusan jumlahnya itu selalu tertutup. Tak ada lalu lalang di jalan-jalan kecil. Padahal hampir 1.000 orang bermukim di situ. Malam di Misra lebih sepi lagi. Mana mereka setelah makan siang yang ramai itu? Tak jelas apakah karena musim sedang dingin, sehingga mereka lebih senang ngendon di rumah, menikmati keteraturan, kedamaian dan ketentraman yang entah sampai kapan. Nathan Tiros dari Galilee College mungkin benar. Kibbutz adalah surga bagi anak kecil dan mereka yang ujur. Ya, jadi saya menutupnya dengan mengatakan sesuai dengan judulnya, yaitu kibbutz adalah surga bagi kanak-kanak dan mereka yang sudah ujur. Dari sini kalian bisa belajar bagaimana menuliskan feature. Kalau kalian ingin belajar lebih lanjut atau membaca tulisan saya, kalian bisa mencarinya di Majalah Tempo di rubrik selingan. Karena di situ saya juga menulis tulisan-tulisan yang lainnya seperti ekonomi yang terancam hilang dan lain sebagainya. Setelah belajar 2 minggu berturut-turut mengenai menulis feature, saatnya kalian untuk mengerjakan tugas. Dari tulisan surga kanak-kanak dan para ujur, kalian saya minta untuk menentukan lead yang saya pakai, lalu bagaimana tubuh beritanya dan jenis penutup dari feature tersebut. Kalian jawab di kolom komentar, nanti saya akan membacanya dan memberi komentar juga. Terima kasih banyak, kita selesai materi hari ini. Terima kasih banyak, kita selesai materi hari ini. Terima kasih banyak, kita selesai